modul pengembangan profesi guru ya. Di modul pertama saya kira pembahasan tentang istilah seperti itu saya kira ini menjadi hal yang tidak sulit untuk dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya mengambil pendalaman di KB2 ya Bapak Ibu ya. Jadi di KB2 itu ada judul yang kegiatan belajar profil guru abad 21 ya. Ini menurut saya merupakan hal yang menarik dan saya kira ini menjadi substansi bagaimana kita menghadapi apa istilahnya dinamika pembelajaran yang saat ini mengarah kepada istilahnya digitalisasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa era baru saat ini tentu sudah melibatkan yang kita sebut dengan industrialisasi digital. Jadi Bapak Ibu, saya kira sudah tidak heran ya, banyak kegiatan industri itu sudah terintegrasi ya. Kemudian teknologi yang sering digunakan tentu saja sudah tanpa kabel atau yang kita sebut dengan wireless dan semuanya berbasis data besar atau big data. Tanpa disadari ketika Bapak Ibu memesan makanan misalnya pada satu aplikasi GoFood begitu ya atau aplikasi lainnya ya yang di situ Bapak memesan makanan, kemudian setelah Bapak memesan makanan Bapak menuliskan alamatnya, kemudian jam berapa Bapak Ibu memesan makanan, kemudian rumah makan atau restoran apa yang diminati. Sebenarnya kita sudah terkoneksi dengan sistem big data atau yang kita sebut dengan data besar ya. Kalau itu diasumsikan bahwa ada satu orang yang senang memesan makanan, misalnya rumah makan Padang di satu daerah, dan ternyata banyak dari masyarakat dalam satu komunitas itu menyenangi rumah makan Padang, maka ini membentuk sebuah pola data ya, pola data bahwa ternyata di satu daerah tertentu itu senang makan Padang, begitu ya. Kemudian mereka juga perusahaan Gojek ini juga merekam kemana Bapak pergi atau kemana Bapak memesan jasa GoRide Bapak atau misalnya GoCar Bapak atau misalnya semua pesanan-pesanan misalnya pengiriman ya apa sih yang dikirimkan karena pada saat kita menggunakan aplikasi pasti kita menuliskan data kita, barang yang dikirim, kemudian kepada siapa yang dikirim dan itulah yang kita sebut dengan informasi atau data yang terekam dengan baik. Tentu saja kita sering berkata bahwa perusahaan seperti Gojek atau Shopee atau misalnya marketplace lainnya, mereka mendapatkan keuntungan dari mana, begitu ya? Tentu saja banyak keuntungan yang mereka peroleh. Tidak hanya dari iklan-iklan ya yang menawarkan diri kepada perusahaan tersebut, tetapi data-data yang kita input di dalam sistem itu menjadi sebuah boleh dikatakan data yang penting buat mereka. Maka di perusahaan aplikasi tersebut ada profesi baru yang biasa disebut sebagai data analisis ya. Jadi data analisis itu akan menganalisis tren-tren baru. Rumah makan apa sih yang menjadi tren di satu daerah tertentu? Atau misalnya minuman atau misalnya belanja toko-toko mana yang paling diminati, kemudian sekolah-sekolah yang paling dikunjungi untuk satu daerah tertentu. Dan ini semuanya terekam dengan baik pada aplikasi dan para data analisis akan melakukan aktivitas kerjanya dengan melihat tren-tren dan tren-tren yang ada pada data itu, kemudian dapat dipublikasikan, bahkan bisa diinformasikan sebagai industri bisnis yang tentu menjadi rahasia sebuah perusahaan. Maka inilah salah satu keadaan hari ini ya bahwa kita sudah terkoneksi ya dengan data yang berbasis informasi besar secara masif dan tentu ini
menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tentu telah banyak menerapkan dukungan internet dan digital sebagai proses interaksi dan transaksi. Saya punya anak di MTS dan kemudian ada juga yang sudah kuliah. Membayar SPP di hari ini saya kira tidak perlu kita datang ke sekolah, tetapi dengan menggunakan yang namanya electronic payment atau pembayaran elektronik. Bapak Ibu mungkin punya mobile banking, begitu ya, dengan aplikasinya, misalnya ada BNI Mobile Banking atau BRI Mobile Banking, kemanapun Bapak berada dengan handphone Bapak, maka aplikasi pembayaran itu tentu ada di dalam HP Bapak. Jadi tidak perlu lagi kita misalnya ada keperluan anak kita, keluarga kita memerlukan transfer uang gitu ya, atau misalnya membayar SPP tanpa harus kita datang ke ATM, mengantri, menunggu dengan beberapa kekhawatiran barangkali nanti ada pelaku-pelaku yang ingin menjebak kita, tetapi dengan electronic payment kita bisa melakukan itu secara personal di tempat kita sendiri begitu ya, dengan cara yang cepat dan otomatis. Nah, ini adalah salah satu karakter dari industri digital. Jadi berbasis data besar, kemudian industrialisasi digital juga menggunakan sistem yang serba cepat, serba elektronik gitu ya, yang kita sebut dengan e-payment. Nah, ini sesuai dengan hasil kajian McKinsey di tahun 2019 bahwa dunia kerja di Indonesia menunjukkan akan lebih banyak pekerjaan baru tercipta di tahun 2030. Nah, jadi di tahun 2030 itu beberapa pekerjaan akan hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena adanya istilah otomasi ya, atau sistem otomasi seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan kalau Bapak Ibu menggunakan kendaraan melewati jalan tol, tidak akan lagi kita temukan penjaga-penjaga tol yang akan menerima uang yang pembayaran tol tersebut. Mereka segera akan menggunakan yang kita sebut dengan e-payment juga, atau kita sebut namanya e-tol gitu ya. Nah, ini merupakan istilahnya penghilangan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya sudah ada dan akhirnya bisa tergantikan dengan otomasi tersebut. Nah, kemudian sekitar 27 sampai 46 juta lapangan baru tentu akan dapat diciptakan. Dan 10 juta diantaranya ternyata merupakan jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Saya kira waktu kita SD atau SMP, Bapak Ibu tidak pernah terpikir ya menjadi seorang konten kreator. Apa tuh konten kreator? Sekarang anak-anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa gitu ya, mau jadi tiktokers gitu ya, atau mau jadi instagramer gitu ya, atau mau jadi tadi konten kreator. Saya kira di zaman saya SD belum pernah terbayang ada pekerjaan seperti ini. Tapi hari ini pekerjaan seperti itu menjadi tidak asing lagi, dan karena ternyata pekerjaan itu juga dapat memberikan impact, keuntungan ataupun istilahnya salary yang cukup baik, maka banyak sekali orang-orang menggeluti profesi ini. Nah, ini menjadi satu tantangan ya, Bapak Ibu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini mungkin PR kita untuk para pendidik ya. Tentu kita membutuhkan keterampilan dalam hal ini teknologi ya. Jadi senang tadi saya mendengar ada Ibu yang mengatakan, Bapak mengatakan ada yang ahli teknologi atau ahli IT. Apalagi Bapak Ibu seorang guru PAI ini luar biasa. Ya, saya kira ini sebuah hal yang inovasi yang memang harus terus kita tingkatkan ya. Yang kedua, juga tidak melupakan aspek sosial emosional, kemudian berpikir hot atau higher order thinking, kreativitas, dan juga penyelesaian masalah. Nah, peluang dan ancaman ini tentu perlu disikapi ya Bapak Ibu ya, kita sebagai pendidik. Gimana nih caranya menghadapi abad 21 yang semakin kompleks ini? Nah, salah satunya di kurikulum 2013 yang tentu saat ini di tahun 2020, kurikulum 2013 juga mendapatkan tantangan. Pada tahun 2020 kita menghadapi pandemi ya. Jadi
Itu kenapa kurikulum 2013 itu kemudian mengalami yang namanya kurikulum darurat ya istilahnya. Dan kurikulum darurat kemudian pada tahun 2022 bahkan disahkan menjadi prototipe dari kurikulum merdeka ya. Di mana di dalamnya memang beberapa materi-materi itu akhirnya bisa dikatakan tidak disampaikan, tetapi kita membekalkan materi-materi esensial dengan kecakapan esensial. Salah satunya kecakapan esensial itu biasa kita kenal dengan istilah 4C. 4C. C yang pertama adalah kita dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa bagaimana berpikir kritis. Ya, jadi critical thinking itu adalah C yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi ini juga termasuk learning and innovation skill. Jadi salah satu keterampilan pembelajaran dan inovasi sehingga kita bisa membekalkan kepada peserta didik untuk dapat baik berkomunikasi lisan maupun tertulis sehingga mereka bisa survive ya. Kemudian yang ketiga adalah collaboration. Jadi collaboration itu semangat untuk bekerja, bahwa bekerja sama, bahwa keberhasilan dan kesuksesan ternyata tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi ternyata kerja bersama itu dapat mempercepat proses keberhasilan itu sendiri. Dan yang keempat adalah kreativitas. Maka kreativitas kalau di dalam taksonomi Bloom itu ditempatkan di jenjang C6 gitu ya saat ini. Maka seorang siswa yang mampu mengkreasikan atau membuat sesuatu hal yang baru yang belum ada sebelumnya, maka kita tempatkan dia menjadi seorang yang memiliki kemampuan kreatif, dan ini diakomodasi melalui model-model pembelajaran yang kita ketahui bahwa ada 4 model pembelajaran yang dikembangkan di dalam kurikulum 2013 yang bisa mengembangkan kreativitas, yaitu adalah problem solving dan juga project based learning. Nah, itu adalah kerangka atau framework untuk pembelajaran abad 21. Jadi diharapkan kita sebagai tenaga pengajar dapat membekalkan 4C ini Bapak Ibu. Critical thinking, C pertama, communication, C kedua, collaboration, C ketiga, dan yang keempat kreativitas. Maka desain pembelajaran sudah sepantasnya bukan pembelajaran yang hanya berorientasi kepada ceramah, begitu ya, tetapi juga berorientasi kepada satu aktivitas ataupun proyek, gitu ya. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu guru dosen ya, dosen PAI. Kebetulan beliau juga sama-sama berdiskusi bagaimana mengembangkan pembelajaran PAI di kampus, Bu, agar tercipta learning innovation skill ini. Salah satunya yang beliau lakukan adalah beliau tidak banyak berceramah, tetapi mengadakan bakti sosial, begitu ya, kegiatan bakti sosial dan dibuat dalam satu kegiatan proyek sehingga kegiatan yang materi-materi PAI yang nuansanya salah satunya adalah toleransi, kemudian multikultural ya, bagaimana bisa berempati, itu dilakukan dengan aktif tanpa berteori semata, seperti itu. Saya kira ini juga menjadi satu hal yang contoh yang baik menurut saya, sehingga anak ataupun mahasiswa itu terbiasa dengan memberikan contoh langsung atau tindakan bagaimana bisa mengimplementasikan sikap toleransi atau sikap kebersamaan dan dalam perbedaan yang merupakan esensi dari kehidupan beragama itu sendiri ya, sehingga kita bisa mengembangkan sikap moderasi beragama di dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu sebagai pemantik dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu awalan dari diskusi kita ke depan, karena tentu belajar itu bukan selalu dari pengajar itu sendiri, dan saya juga akan belajar dari Bapak Ibu, sehingga saya pun akan bertambah informasinya. Ya, kemudian dalam learning porsi ini juga salah satunya tidak lepas dari bagaimana kita membekalkan keterampilan life and career. Jadi salah satu keterampilan abad 21 yang perlu dibekalkan kepada peserta didik juga mereka itu harus juga dapat memiliki satu kecakapan hidup dan juga berorientasi pada kerja ya. Kemudian juga keterampilan information media and technology. Jadi kalau dosen Ibu Pak gurunya sudah jadi YouTuber,
menurut saya ini juga bisa jadi inspirasi. Inspirasinya adalah tentu kita harus melihat ini adalah contoh yang baik ya, karena dalam versi visual siswa akan lebih menyerap pengetahuan ketimbang misalnya hanya mendengar saja dari apa yang disampaikan oleh pengajar. Maka mudah-mudahan dalam PPG ini sebelum kita memberikan pengajaran yang terbaik kepada siswa-siswa kita, siswa dan siswi kita, ya tentu semangat kita ber-PPG adalah tentu dalam rangka kita juga bisa memahami sebenarnya kerangka pembelajaran abad 21 sehingga mereka bisa sukses dalam hal ini tentu misinya di abad digital sehingga mereka juga bisa benar dalam belajar dan berkarakter seperti itu. Demikian Pak Ade mungkin bisa bantu saya untuk menjadi moderator sehingga kita bisa memperoleh diskusi yang lebih efektif ya. Terima kasih.